Selamat berjumpa di channel otomotif. Pada video kali ini kita akan membahas tips bagaimana kita membeli mobil bekas supaya kita tidak merugi atau juga kita tidak nyesal. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mau membeli mobil bekas. Nah, pada video kali ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kalau kita mau membeli mobil bekas, yang pertama kita perhatikan dulu radiatornya. Nah, radiatornya bisa kita buka tutupnya. Di sini kita buka tutup radiator mobil yang akan kita beli. Misalkan ini adalah mobil bekas yang akan kita beli. Nah, setelah kita melakukan transaksi ataupun komunikasi dengan pemilik mobilnya, kita perhatikan dulu. Nah, ini kita cek tutup radiatornya. Nah, ini kita bisa mainkan apakah dia masih main atau masih bagus seperti ini. Nah, ini kondisinya masih bagus. Nah, ini bisa kita pastikan berarti tutup radiatornya masih bagus. Nah, kemudian di sini juga kita perhatikan apakah di sini ada gumpalan-gumpalan atau berkerak-berkerak. Itu pertanda komponen-komponen mesin atau termostatnya masih berfungsi atau masih bagus. Nah, kita harus cek dengan baik. Nah, ada langkah untuk mencek ini, tapi itu bisa nanti kita buat di video berikutnya. Ini langkah yang pertama, kita perhatikan juga apakah air radiatornya ini sudah keruh sekali. Nah, ini coba cek ke sini. Nah, seperti ini. Apakah dia air radiatornya sudah keruh sekali? Nah, itu bisa kita cek. Atau bisa kita juga pastikan ketika kita hidupkan apakah air radiatornya ini akan muncrat atau menembak. Nah, kita tes ketika kita hidupkan ya. Kita perhatikan apakah dia nanti muncrat atau nembak. Kita starter. Kalau dia muncrat ketika kita pertama starter, itu artinya berarti termostatnya ada masalah atau juga tidak memakai termostat. Itu berarti perlu kita perhatikan. Nah, kemudian yang kedua perlu juga kita perhatikan. Nah, ini adalah tempat oli. Tempat oli kita masukkan oli. Nah, ini perlu kita buka. Kita buka ini. Nah, ini ketika kondisi panas ini biasanya tidak bisa kita buka, tapi ini pada saat kondisi dingin dia mudah kalau belum sangat panas sekali. Nah, ini kita perhatikan di sini di permukaan ini apakah ada kerak-kerak. Nah, di sini juga kita cek apakah ada gumpalan-gumpalan oli atau berupa kerak-kerak. Nah, kalau seandainya ini ada gumpalan oli atau kerak-kerak, itu berarti kita ketahui bahwasanya mobil itu sudah mengalami perawatan yang tidak bagus atau mesinnya tidak dirawat dengan maksimal. Mungkin saja penggantian olinya tidak sesuai dengan standar. Mungkin olinya diisi atau diganti melebihi dari kapasitas yang seharusnya. Misalkan 5.000 km mobil itu harus diganti olinya, atau paling lama 6 bulan oli mobil itu sudah diganti. Nah, kalau ada kerak-kerak itu artinya olinya sudah lama tidak diganti atau perawatannya tidak baik, tidak maksimal. Maka alangkah baiknya mobil yang kondisinya seperti itu, mobil bekas seperti itu, ya kita menjadi perhatian kita untuk membeli atau tidak membelinya. Yang pasti harus kondisinya seperti ini masih bagus, kondisi olinya masih bagus, tempatnya juga tidak ada kerak. Nah, itu artinya mobil dalam keadaan masih oke. Nah, ini kita tutup dulu. Nah, kemudian kita bisa juga cek ini adalah stick oli. Stick oli ini kita cabut dulu. Kita bisa lihat juga. Nah, ini juga kita bersihkan dulu nih.
ini adalah tempat untuk pengukuran. Ini batas maksimal, ini batas minimal. Maka kita harus cek olinya apakah masih standar atau sesuai dengan ukuran itu. Oke, kita tarik. Nah, ini dari segi volume harus kita lihat. Nah, ini volumenya harus sesuai. Nah, seperti ini berarti kondisi olinya lebih, maka perlu kita perhatikan. Dan juga kapasitasnya, kondisinya apakah masih encer atau terlalu encer atau masih kental. Nah, seperti ini cara mengeceknya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Yang ketiga, kemudian yang keempat juga kita tidak kalah penting kita perhatikan. Ketika kita mau beli mobil bekas, kita perhatikan di bawah, di kolong-kolong seperti ini. Ini coba sini. Ini di tempat pemasangan olinya dari depan sana, dari depan biar gampang. Nah, ini kita perhatikan. Nah, kita perhatikan di sini di tempat pembukaan oli sana, apakah ada merembes oli. Nah, atau ada kebocoran pada mesin sehingga dari karter ini ada oli yang menetes. Nah, itu perlu kita perhatikan. Nah, itu beberapa hal yang perlu kita lihat atau perlu kita perhatikan. Nah, ini supaya lebih jelas. Nah, ini ada tempat pembuangan oli. Ini tempat pembuangan oli. Ini kita bisa lihat apakah ada merembes oli dari tempat pembuangan ini. Kalau ada berarti ada kebocoran. Nah, maka dengan petunjuk-petunjuk yang boleh kita lihat tadi, yang pertama kita perhatikan adalah radiator dengan tutup radiatornya. Kemudian juga untuk oli yang bisa kita buka untuk pemasukan oli, dan juga stick olinya, dan juga bagian bawah. Nah, untuk transaksinya itu tergantung kita juga dengan penjual. Tapi kalau kondisi yang kurang memungkinkan, ya kita siap sedia. Kalau kita mau untung, maka kita perhatikan, kita pastikan kondisi mesin itu bisa baik. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.